Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Matematika Berkah. Belajar matematika diniatkan karena Allah, insya Allah berkah. Jangan lupa sebelum kita mulai, subscribe bagi yang belum, like jika suka, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tonton sampai habis ya, supaya paham, dan share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak lagi yang terbantukan dalam belajar matematika. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa, adik-adik? Nah, tentang PGL. What is the meaning of PGL? PGL itu adalah persamaan. Nah, persamaan apa? Ayo, persamaan garis lurus. Oke ya, ini yang part pertama ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan garis lurus, kita harus tahu bahwa di dalam persamaan garis lurus itu ada yang namanya gradien. Nah, apa itu gradien? Gradien itu adalah tingkat kemiringan suatu garis. Nah, bentuk umum daripada gradien itu adalah, kakak tulis di sini, M sama dengan KY per KX. Maksudnya apa? KY per KX. KY itu adalah komponen Y dan KX itu adalah komponen X. Nah, kakak jabarkan di sini ya. Ini maksudnya adalah gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1, karena komponen Y-nya kita anggap Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, agar lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh pertama. Diperhatikan dengan baik. Kak tulis di sini, berapakah gradien yang melalui titik berikut. Nah, oke ya. Kalau tulis yang pertama yang A, ada titik-titiknya yaitu 2, 3 dan negatif 3,2. Ini yang A ya. Kemudian yang B 3, 4 dan negatif 2,3. Yang C negatif 3, 0 dan 0, negatif 6. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan dengan baik. Kita lihat di yang nomor A. Di sini ada titik 2,3 dan negatif 3,2. Kita anggap 2 ini sebagai X1. Nah, 3 ini sebagai Y1 ya, adik-adik ya. Kemudian negatif 3 ini kita anggap X2. Kemudian 2-nya itu adalah Y2. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumusnya, yaitu kita jawab terlebih dulu yang A. Gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita kotakin ya, ini rumusnya. Jika melalui titik-titik seperti ini, M sama dengan, kita lihat Y2 nya berapa? Y2 nya 2, tinggal kita ganti. Kita substitusi nilai Y2 nya seperti yang sudah diketahui, yaitu 2. 2 dikurangi Y1 nya adalah 3 ya. Berarti 2 dikurangi 3 per X2 nya berapa? Nah, ini X2 nya. X2 nya negatif 2. Tulis lagi di sini negatif 3. X2 nya negatif 3. Kemudian dikurangi X1 nya adalah 2. Nah, kita tinggal mengubahnya aja nih adik-adik. Sangat simpel sekali. Sama dengan, nah, 2 dikurangi 3 negatif 1 per negatif 3 dikurangi 2 negatif 5. Oke, karena negatif dengan negatif jadi positif. Jadi hasilnya adalah 1 per 5 adik-adik. Nah, ini untuk yang nomor A ya. Kemudian kita coba yang nomor B. Kak tulis sini yang B nya
Di sini ada 3, 4, dan negatif 2,3. Seperti biasa, 3 ini sebagai nilai X1-nya, kemudian 4-nya adalah sebagai Y1-nya, negatif 2-nya sebagai X2, 3-nya sebagai Y2. Tinggal kita masukkan atau substitusi ke dalam rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita kotakin ya. Nah, berarti gradiennya sama dengan kita ubah. Adik-adik, Y2-nya berapa? 3. Kita ubah menjadi 3 dikurangi Y1-nya berapa? Y1-nya adalah 4. Berarti kita kurangi 4 per X2-nya negatif 2 dikurangi X1-nya 3. Nah, tinggal diganti-ganti aja adik-adik. Gampang kan ya? Kita lanjut. M sama dengan 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1 ya. Kemudian negatif 2 dikurangi negatif 3 berarti negatif 5. Oke, sama ya, karena sama-sama negatif jadi hasilnya positif, berarti gradiennya adalah 1/5. Nah, itu untuk yang nomor B nya ya, ada ya. Kita coba yang D nya. Nah, yang C nya, yang C nya ini ya. Kita lihat lagi. Ini sebagai apa? Iya betul ya, ini sebagai X1, kemudian ini sebagai Y1, kemudian ini sebagai X2, kemudian ini sebagai Y2. Oke ya, udah bisa ada ya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Udah seperti ini aja. Sangat simpel ya adik-adik ya. Nah, lanjut ya. M sama dengan Y2-nya berapa? 6. Lihat. Oh, ternyata negatif 6. Berarti tulis sini negatif 6 dikurangi Y2-nya. Y2-nya adalah Y1, sorry ya. Y2 dikurangi Y1. Y1-nya adalah 0. Per X2-nya. Mana X2-nya? Ini. 0 dikurangi X1 negatif 3. Nah, negatif 3 berarti sama dengan negatif 6 dikurangi 0. Jawabannya adalah negatif 6 ya, betul ya. 0 dikurangi dalam kurung negatif 3 berapa? Jadi negatif kali negatif, dia jadi berubah menjadi positif ya adik-adik ya. Nah, berarti negatif 6 per 0 ditambah 3 berarti negatif 6 dibagi 3 berapa? Yaitu negatif 2. Nah, berarti ini hasilnya. Tuh, seperti itu. Simpel sekali kan ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Tonton sampai habis ya, biar lebih paham. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 2 nih ya adik-adik ya. Kakak tulis di sini soalnya, jika gradien dari garis yang melalui titik. Nah, ini titiknya ada ya, kakak tulis di bawah sini ya. Nah, titiknya adalah P A,3 ya, dan Q 3,5A adalah 7. Maka nilai A-nya berapa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini juga sama ya, simple banget. Bisa menggunakan rumus yang telah kakak sampaikan tadi di awal. Nah, bahwa M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ini ya. Nah, kita perhatikan ini berarti nilai X1-nya, berarti ini nilai Y1-nya. Kemudian X2 yang mana? Yang ini ya. Ini X2-nya, ini Y2-nya. Nah, berarti kita tinggal substitusikan saja ya. Berarti M sama dengan Y2-nya berapa? 5A. 5A
Kemudian Y1-nya dikurangi 3 per X2-nya berapa? X2-nya adalah 3 dikurangi X1-nya adalah A. Nah, dilihat adik-adik, karena di sini itu titiknya P dan Q-nya adalah 7, berarti ininya M-nya adalah 7. Kita ubah 7 karena sudah diketahui. 5A dikurangi 3 per 3 dikurangi A. Gitu ya adik-adik ya. Nah, tinggal kita pindahkan A-nya ke sini. Jadi 7 dikali 3 dikurangi A sama dengan berapa? Ini tulis lagi ya. 5A dikurangi 3. Nah, ini dikalikan satu-satu ya adik-adik ya. Masih ingat ya? 7 dikali 3 berapa? 21. 7 dikali negatif A berarti negatif 7A ya adik-adik ya. Kita lanjut, sama dengan 5A dikurangi 3. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Kita kumpulkan yang suku-suku sejenisnya. Ini berkaitan dengan aljabar yang kemarin ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus bisa aljabar terlebih dahulu biar ininya lebih mudah. Oke ya. Nah, berarti Kak tulis ini negatif 7A kita pindah ruaskan yang 5A-nya ke sini. Ingat, konsep pindah ruas itu melewati sama dengan ya. Ini ruas kanan, ini ruas kiri. Nah, lihat berarti di situ 5-nya awalnya tadi bernilai positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi dikurangi 5A sama dengan ini masih ada sisanya ya, negatif 3. Nah, kemudian kita lihat kembali yang 21-nya itu pindahkan ke sini. Lihat posisi 21 itu adalah positif. Pindah ruas melewati sama dengan. Jadilah negatif 21. Gitu ya adik-adik ya. Lanjut. Negatif 7A dikurangi 5A. Punya hutang 7 dikurangi 5. Hutang lagi. Batu hutang 7, hutang lagi 5. Jadi hutangnya bertambah atau berkurang? Ya betul ya. Bertambah berapa? 12A karena aljabar sama. Variabelnya pangkatnya sama bisa dikurangi ataupun ditambahkan. Ya, nanti bisa lihat di video kakak yang sebelumnya tentang aljabar ya. Sama dengan negatif 3 dikurangi 21. Hutang 3 nambah lagi hutangnya 21. Jadi berapa? Berarti hutangnya nambahnya 24. Oke ya. Negatif 12A berarti artinya negatif 12 dikali A. Nah, kita cari nilai A-nya karena yang tanyakan adalah nilai A-nya. Oke ya, berarti A sama dengan negatif 24. Nah, ini negatif 12-nya pindah ruas ke sini. Ingat, konsep pindah ruas. Kalau perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi dibagi negatif 12. Jadi nilai A-nya berapa adik-adik? Nilai A-nya adalah negatif bagi negatif, negatif bagi negatif, jadi dia positif. 24 bagi 12 berapa? 2. Berarti nilai A-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau kita tentukan nilai titik P-nya, berarti P-nya adalah A,3. Berarti nanti A-nya 2,3. Kemudian nilai Q-nya, titiknya, lihat 3,5A. A-nya adalah 2, berarti 5 kali 2. Nah, 5 kali 2 berarti 10. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Dari kakak cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kalau memang ini dirasa bermanfaat silahkan boleh di share ke seluruh sosial media adik-adik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.